Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan aneka rangkaian ibadah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Dan mengingat tidak ada satupun hamba yang bisa mengetahui apakah amalnya diterima atau tidak, maka hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah dukung amal itu dengan doa, yaitu berdoa mohon kepada Allah agar amal kita diterima. Seperti doanya Nabi sinten? Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibrahim nalikane membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim bersama Ismail mendirikan bangunan Ka'bah. Lalu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagian ulama mengatakan setiap Ibrahim meletakkan satu batu untuk mendirikan Ka'bah, beliau iringi dengan satu doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus jenengan sakit hitung ya, kira-kira berapa kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim yang dibaca oleh Ibrahim. Padahal kita tahu bahwasanya Ibrahim ketika beramal tentu saja amalnya sangat ikhlas. Nalikane Ibrahim bangun Ka'bah napa pamer, Pak? Pamer boten? Boten. Dan amal yang dikerjakan oleh Ibrahim atas dasar perintah Allah, bukan karena inisiatif pribadi, sehingga amalnya punya panduan. Meskipun demikian, ketika beliau beramal, beliau iringi dengan berdoa. Jika seperti ini kondisi Ibrahim alaihissalam, apalagi manusia biasa, maka kita lebih butuh untuk banyak berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat lingkungan yang baik, suasana yang nyaman ketika kita berpuasa. Dengan berpuasa di daerah yang jauh dari kawasan bencana. Yang paling jauh dari mana ini wali santri? Nyun sewu, yang paling jauh? Wali santri paling jauh dari mana? Dari Papua ada? Buatan nggih? Ada santri dari Papua? Ada satu. Wali santrinya datang nggak? Nggak datang. Yang paling jauh dari mana? Santri paling jauh setelah Papua mana? Timika, podo wae. Dari mana? NTB. Mana NTB? NTB, angkat tangan. Lagi ke toilet. Belum datang. Baik, wali santrinya ada? Enggak ada. Setelah NTB mana? Sulawesi. Mana Sulawesi? Dari mana? Makassar. Yang dari Makassar ada enggak? Enggak ada. Masya Allah ya. Mereka kendel, Pak ya. Dari jauh di sini sendirian tanpa ditemani orang tuanya. Ini yang kalau wali santri yang paling jauh dari mana? Klaten sedaya niki. Jogja, Magelang ada Magelang? Magelang, baik, Magelang. Walhamdulillah,
Klaten, Jogja, Magelang jauh dari bencana. Maka barangkali Bapak Ibu jangan lupakan doa baik Bapak Ibu untuk saudara kita yang ada di Demak dan sekitarnya, yang ada di Bawean dan sekitarnya, yang sekarang sedang dilanda bencana. Semoga Allah Ta'ala segera mengangkat bencana itu. Semoga doa Bapak Ibu ada yang diijabahi oleh Allah Ta'ala. Baik, kita akan membahas sebuah tema yang kalau menurut panitia judulnya buah parenting dari berpuasa. Siapa sih yang membutuhkan pendidikan itu? Yang butuh pendidikan itu sinten, Pak? Ya, semua manusia. Dan nikmat pendidikan Allah dahulukan sebelum nikmat materi. Kalau Bapak Ibu ingin melihat apa sih pengaruh dari nama Allah Ar-Rahman, rahmat Allah itu seperti apa? Jenengan baca surat Ar-Rahman. Urutan dari aneka nikmat yang Allah sebutkan di surat Ar-Rahman, itulah pengaruh nikmat dari nama Ar-Rahman. Dan ketika kita membaca surat Ar-Rahman, nikmat pendidikan lebih didahulukan daripada nikmat fisik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman. Lanjutannya apa? Allamal Quran. Selanjutnya khalaqal insan. Setelah Allah menyebutkan nikmat Allamal Quran, baru Allah menyebutkan nikmat khalaqal insan. Allamal Quran adalah nikmat pendidikan. Ar-Rahman, dialah yang allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia. Khalaqal insan, dan dia yang menciptakan manusia. Tapi nikmat ilmu lebih didahulukan daripada nikmat penciptaan. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat pendidikan lebih berharga daripada sebatas nikmat materi. Karena seorang hamba yang dia memiliki pendidikan, dia bisa hidup dengan lebih teratur, hidup lebih baik, disebabkan karena dia berpendidikan. Tapi kalau dia tidak berpendidikan, maka hidupnya kacau, bahkan bisa jadi keberadaannya lebih berbahaya timbangannya kewan, lebih berbahaya daripada binatang. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, mongko menungso niku kados dene kewan. Lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha walahum absarun la yanduruna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Duwe ati ora tinggo mikir, duwe pengerungon tidak dipakai untuk mendengarkan kebenaran, punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat kebenaran. Sehingga indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Digambarkan oleh Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Kados dene binatang, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang, lebih berbahaya. Karena manusia itu kalau jahat punya potensi yang lebih berbahaya dibandingkan binatang. Sing jenenge macan, Pak, nalikane macan niku belum ditundukkan, belum dijinakkan, ngerusak mangan wedhus. Kira-kira sing dimangan pinten, Pak? Sing dimangan pinten? Mong siji. Warak turu. Tapi menungso nek rusak, yang dia rusak bisa satu negara, bahkan bisa lebih dari satu negara. Demikianlah suasana manusia yang mereka lebih berbahaya daripada binatang. Makanya dengan keberadaan nikmat pendidikan, manusia yang punya potensi merusak ini bisa menjadi potensi yang baik, yaitu memperbaiki. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan itu bisa bentuknya berupa penjelasan.
Pendidikan juga bisa bentuknya berupa praktek amalan. Nah, di bulan Ramadan kita menjumpai pendidikan dominan bentuknya praktek amalan, sehingga manusia dilatih jadi wong sing pinter sabar. Nalikane napa? Poso. Poso niku luwih gampang nesu napa luwih tidak nesu? Realitanya kalau orang berpuasa itu lebih gampang marah atau lebih gampang tidak marah? Lebih gampang marah. Kenapa, Pak? Ngeleh. Wong gini ngeleh gampang nesu. Kok malah kualik, Pak? Kudune nek ngeleh lemes niku kan mboten gampang nesu. Tapi nek poso kok gampang nesu, berarti posone keliru. Nggih mboten? Terus